Film kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Abu Nasir Ibnu Muhammad Al-Farabi dari Turki, tepatnya di Damaskus tahun 941 sebelum Masehi. Diceritakan bahwa kala itu Raja Cyrus yang Agung dari kerajaan Persia telah berhasil menaklukkan separuh dunia kecuali Mesir dan tanah utara yang saat itu dihuni oleh orang Saka yang menduduki tanah stepa, di mana salah satu sukunya bernama suku Massagethae. Di awal film kita diperlihatkan dengan kepala suku Massagethae yang bernama Spargap, yang saat itu bersama anggotanya tengah melakukan perburuan rusa hingga masuk ke wilayah suku lain yang bernama Akibats. Saat mereka dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja rombongan mereka dihadang oleh beberapa suku dari Akibats yang merasa tidak terima atas perburuan mereka. Hingga tanpa basa-basi, mereka pun langsung terlibat pertarungan. Tidak cukup sulit bagi Spargap dan beberapa prajuritnya untuk bisa berhasil menghabisi musuh. Ya, meskipun di sini salah satu anak buahnya juga harus menjadi korban. Tak membuang waktu, Spargap pun segera bergegas pulang ke rumah, sebab ternyata istrinya akan segera melahirkan. Dan layaknya kepala suku pada umumnya, Spargap begitu mendambakan seorang anak laki-laki untuk menjadi pewaris kepala suku menggantikan dirinya. Namun karena mengalami pendarahan yang begitu hebat, sang istri pun akhirnya harus meninggoy setelah melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Tomiris. Tahun demi tahun berlalu, Spargap yang sudah tidak tahan dengan status dudanya akhirnya menikah lagi. Sementara putrinya Tomiris ia besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta tak lupa ia tempa menjadi seorang prajurit yang kuat, berani, dan juga cerdas. Singkat cerita, salah satu kepala suku tetangga dari suku Hawares yang bernama Palak melakukan sebuah pertemuan secara diam-diam dengan dua anak buah kepercayaan Spargap, yakni Karvas dan Kurtum. Di sini Palak mengaku bahwa selama ini suku Hawares selalu mendapat serangan dari suku Massagethae yang dipimpin oleh Spargap, yang untuk itu dia pun mencoba memprovokasi Karvas dan Kurtum dengan iming-iming mereka berdua ini lebih dianggap layak memimpin suku mereka daripada si Spargap. Saat tengah malam, Tomiris kecil yang tertidur bermimpi bertemu dengan singa api bersayap yang menghampirinya hingga membuatnya langsung terbangun. Tomiris yang merasa takut kemudian mendatangi ayahnya. Namun tak lama kemudian kegaduhan terdengar dari luar dan inilah yang terjadi. Tak disangka saat itu Karvas dan Kurtum benar-benar melakukan pemberontakan dengan dibantu oleh suku Hawares, di mana tanpa ampun mereka berniat membantai habis seluruh keluarga Spargap. Untuk itu, demi keselamatan anaknya, Karaf diminta oleh Spargap untuk membawa lari Tomiris dan anak-anak lain. Namun naas bagi Spargap karena dia harus metong dihabisi oleh Karvas dan Kurtum. Setelah melakukan pelarian, mereka beristirahat di sebuah tebing jurang yang jauh, di mana saat itu tampak jelas jika tidak ada nafsu makan sama sekali dari Tomiris karena masih berduka atas kemetongan ayah yang sangat dia sayangi. Karena belum jelas suku mana saja yang berkomplot dengan Karvas dan Kurtum, maka dari itu Karaf akhirnya terpaksa memilih hutan terkutuk yang dinilai sangat angker untuk menjadi satu-satunya tempat pilihan bagi mereka untuk berlindung. Hutan ini menjadi rumah kedua bagi mereka untuk membesarkan Tomiris dan anak-anak lainnya yang kelak akan membalaskan dendam kemetongan orang tua mereka. Seiring berjalannya waktu, tidak ada hari yang dilewatkan oleh Tomiris selain berlatih dan berlatih. Kemampuannya dalam melesatkan anak panah mewarisi kehebatan almarhum ayahnya yang memiliki akurasi tembakan yang begitu mantap.
Singkat cerita, Tomiris akhirnya beranjak remaja, di mana saat itu Tomiris dan dua temannya tampak sedang mengambil garam di tepi pantai. Namun tak sengaja anak buah dari Karvas dan Kurtum menemukan keberadaan mereka di sana. Balik ke perkemahan, di sana Tomiris kemudian menyampaikan pada Karaf bahwa ia sudah tidak tahan lagi ingin segera membalaskan dendam kemetongan ayahnya. Namun Karaf mengatakan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat. Kecewa mendengar itu, Tomiris pun memutuskan pergi menyendiri ke air terjun yang tak jauh dari perkemahannya. Di sini Tomiris tampak merenung sembari mengenang orang tuanya, di mana ia terus memperhatikan sebuah cincin yang merupakan peninggalan satu-satunya dari mendiang almarhumah ibunya. Saat sedang tertidur, Tomiris lagi-lagi didatangi oleh singa api bersayap di dalam mimpinya sebagai pertanda buruk. Dan benar saja, saat dia kembali ke perkemahan, ternyata semua orang di sana telah metong dibantai, termasuk Karaf. Merasa tak tahan dengan semua ini, Tomiris yang emosi pun kemudian langsung melakukan pengejaran, dan saat itulah dia langsung melesatkan anak panahnya dan menghabisi mereka satu persatu. Dalam kondisinya yang terluka parah, Tomiris kemudian menaiki kuda hingga dia tidak sadarkan diri, di mana kudanya tersebut terus saja berjalan jauh hingga ditemukan oleh rombongan prajurit wanita dari suku Savromach. Tomiris kemudian dibawa dan segera mendapat penanganan oleh seorang dukun di sana. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Tomiris akhirnya tersadar dari komanya. Saat ia keluar, ia bertemu dengan orang yang menyelamatkannya, yang tidak lain merupakan putri dari kepala suku Savromach bernama Sardana. Pada momen ini, Sardana menceritakan kepada Tomiris bahwa wanita dari sukunya baru diperbolehkan menikah setelah membawa 3 kelapa musuh yang telah dikalahkan di medan perang. Dan meskipun telah mengoleksi banyak tengkorak kelapa, namun sampai saat ini, bagi Sardana belum ada kesatria yang layak bersanding dengannya. Setelah kepala suku Savromach melihat cincin Masagetai yang ada di jari Tomiris, di sini terungkap bahwa sang kepala suku ternyata merupakan teman lama dari almarhum Spargav, yang pada akhirnya Tomiris pun disambut baik di sana serta akan mendapat perlindungan dari desa tersebut. Malam harinya, Tomiris yang sebenarnya masih berkabung, perlahan mulai bisa bernafas lega karena menemukan kaum wanita yang sebaya dengannya. Dan sejak saat itu, ia bersumpah akan mendedikasikan hidupnya untuk membalas dendam atas kemetongan keluarganya serta merebut kembali apa yang menjadi haknya di suku Masagetai. Singkat waktu, di sana Tomiris menjadi lebih kuat dan cerdas, dan tak lupa sesekali dia dilibatkan untuk menyerang dan merampas harta dari suku Khawares yang menjadi musuh dari suku Savromach. Saat berada di tepian sungai, di sini Tomiris yang kini jauh lebih dewasa mempunyai ide yang lebih cerdas, di mana ia mempunyai ide agar baiknya mereka memancing prajurit musuh keluar dari sarangnya untuk mencegah banyaknya timbul korban serta perlawanan ketika Sardana merampas harta mereka. Dalam aksi mereka selanjutnya, Tomiris tidak sengaja menemukan seorang bocil pemberani bernama Tiras yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Rencananya, bocil yang pemberani ini akan dia didik menjadi prajurit handal dan kuat. Balik ke desa, saat itu Raja Savromach tengah berbahagia karena telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang akan mewarisi kedudukannya sebagai kepala suku. Kemudian keesokan harinya, beberapa suku di tanah Stepa diundang untuk perayaan kelahiran putranya ini. Di sini, Sardana dan Tomiris melihat si pengkhianat yang telah menghabisi ayah Tomiris dulu, yaitu Kurtum dan Karvas. Namun karena dirasa bukanlah saat yang tepat, Tomiris pun menunda pembalasannya hari itu. Beberapa waktu kemudian, seorang pemuda bernama Argun, putra dari kepala suku Dahae, mengundang perhatiannya dengan berhasil memenangkan pergulatan di sana. Setelah itu, giliran Tomiris yang menunjukkan keahliannya dalam melesatkan anak panah, di mana skill memanahnya ini kemudian mengundang decak kagum bagi semua orang yang melihatnya, termasuk si Argun yang hari itu juga mereka akhirnya saling berkenalan.
Sementara itu, di dalam tenda, perwakilan dari suku Hawares yang didukung oleh Karvas dan Kurtum dari suku Masagetae meminta kepala suku Savromach untuk menghentikan perampokannya dan memberikan bayinya sebagai jaminan. Mendengar hal itu, tentu saja kepala suku Savromach menolak, sehingga mulai saat itu juga mereka pun akhirnya saling mengibarkan bendera perang dan permusuhan. Setelah mereka pergi, tampak suku-suku lain menolak permintaan Savromach yang meminta untuk bersatu melawan mereka, dan hanya suku Dahai yang bersedia membantunya. Sehingga malam harinya kedua suku ini kembali bertemu, di mana pada momen ini kepala suku Savromach akhirnya jujur kepada kepala suku Dahai bahwa pewaris sah dari suku Masagetae sebenarnya masih hidup, di mana dia adalah Tomiris, sang putri dari Spargap. Mengetahui fakta ini, keduanya pun sepakat untuk membantu Tomiris mendapatkan kembali haknya sebagai pewaris suku Masagetae. Singkat cerita, seluruh pasukan telah siap berperang. Suku Savromach tampak dibantu oleh suku Dahai, sementara suku Kawares dibantu oleh sekutunya yaitu suku Masagetae. Sebelum terjadinya perang, Tomiris dengan sengaja terlebih dahulu maju ke depan, di mana ia dengan lantangnya langsung menantang Karvas dan Kurtum untuk melawannya, sebab dia tidak mau melawan apalagi sampai membantai sukunya sendiri. Karvas dan Kurtum yang mengetahui jika wanita itu adalah Tomiris langsung maju ke depan hingga terjadilah aksi 2 lawan 1. Tidak begitu sulit bagi Tomiris untuk dapat menghabisi mereka berdua sekaligus. Di sini, meskipun anak-anaknya sangat marah kepada Tomiris, namun dia berhasil mencegah perang yang lebih besar. Kini bangsa Masagetae telah mendapatkan kembali pimpinannya yang jauh lebih berhak. Setelah itu, Tomiris lalu ikut bersama rombongan pasukannya kembali ke pemukiman suku Masagetae. Saat memasuki aula, di sini Tomiris seketika mengenang kembali kebersamaannya dengan mendiang ayahnya pada singgasana suku Masagetae. Meskipun ia sudah mendapatkan haknya kembali, ia menyadari bahwa perang dengan suku Kawares tidak akan terelakkan lagi. Namun sebelum itu, hal pertama yang dilakukannya adalah bersiar ke makam mendiang ayahnya terlebih dahulu. Singkat cerita, di aula suku Masagetae dalam rapatnya diketahui bahwa suku Kawares memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak serta dilengkapi dengan kereta perang dan baju besi yang tidak dimiliki oleh suku-suku lain. Namun Tomiris sama sekali tidak gentar dan memiliki sebuah rencana, yaitu dengan membentuk sebuah kelompok kecil untuk menghadapi musuh dengan tanda menembakkan anak panah sebagai kode. Maka pasukannya akan sengaja berpura-pura mundur, dan ketika musuh mereka telah lengah dan melakukan pengejaran, maka disitulah barisan pertahanan mereka akan melemah. Lalu pada momen itulah waktu yang tepat bagi Tomiris dan seluruh pasukannya akan melancarkan serangan untuk menghancurkan suku Kawares. Singkat waktu, hari peperangan pun tiba. Tampak suku Masagetae dan aliansinya dipimpin oleh Tomiris, sementara pihak musuh juga telah siap dengan pasukannya. Hari itu, pasukan Tomiris membuka serangan, di mana sesuai dengan rencana awal, tampak Tomiris dengan sengaja menarik pasukannya dan kemudian memanfaatkan kelonggaran pertahanan musuh untuk langsung menyerang dari segala arah. Berkat strategi briliannya ini, tampak Tomiris, Argun, dan Sardana beserta seluruh pasukannya akhirnya berhasil mengalahkan suku Kawares yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Dan tak diduga, di tengah-tengah peperangan brutal hari itu, Argun memberanikan diri melamar Tomiris untuk menjadi istrinya. Singkat waktu, keduanya pun melangsungkan pernikahan. Di mana dalam pernikahan ini, ketiga suku pun berjanji untuk terus menjalin aliansi dan saling melindungi satu sama lain.
Malam harinya, seperti boting paru pada umumnya, kedua sojul ini pun langsung melakukan ritual menanam jagung. Singkat waktu, Tomiris dan Argun akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Spargap, sama dengan nama almarhum bapak Tomiris. Kehidupan Tomiris dan keluarganya begitu damai, hingga beberapa tahun kemudian banyak pengungsi berdatangan dari kota-kota yang ditaklukkan oleh Raja Cyrus dari Persia, di mana seorang pandai besi dan keluarganya meminta Tomiris untuk menerimanya. Ia berdalih bahwa dirinya dan keluarganya akan sangat berguna bagi suku Massagetai karena handal dalam membuat berbagai jenis senjata dari besi. Mendengar itu, tentu saja Tomiris yang bijaksana menerima mereka. Malam harinya, saat sedang tertidur, Tomiris kembali bermimpi didatangi oleh singa api bersayap. Dan keesokan harinya, suku Massagetai tiba-tiba kedatangan tamu dari Persia yang merupakan perwakilan dari Raja Cyrus bernama Gubar. Di sini ia datang membawa hadiah serta pesan dari Raja Cyrus, di mana Raja Cyrus ternyata mengundang Argun untuk datang ke Babelonia guna bertemu dengannya untuk membicarakan aliansi dan kerjasama. Malam harinya, saat berdua, Argun memaksa untuk memenuhi undangan dari Raja Cyrus. Meskipun di sini Tomiris merasakan adanya kejanggalan. Dia menilai kalau Cyrus ini adalah seorang raja yang jahat, penuh ambisi dan ingin berkuasa di semua wilayah. Namun meskipun begitu, Argun tetap ngotot ingin pergi dan juga berniat akan membawa putranya yakni Spargap agar bisa mempelajari bagaimana peradaban negara maju. Meskipun merasakan firasat buruk, namun Tomiris tidak bisa menghalangi keputusan bulat suaminya. Dan setelah mereka berangkat, Tomiris kemudian mengutus Tiras, sang bocil pemberani yang kini telah tumbuh dewasa, untuk mengawasi mereka dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, sesampainya rombongan di Babelonia, Argun pun langsung menemui Cyrus, di mana ternyata Raja Persia ini memaksa Argun untuk bergabung dengan pasukannya, merebut bangsa lain dan menaklukkan seluruh wilayah di dunia. Tapi dengan tegas, Argun menolak karena baginya tanah yang mereka miliki sudah lebih dari cukup. Penolakan Argun ini pun berakibat buruk, di mana selepas Argun pergi, penasehat Raja Cyrus yang tidak lain adalah si Gubar memberi saran pada rajanya agar menghabisi Argun dan seluruh rombongannya. Ia berdalih akan lebih mudah untuk bertoleransi dengan Tomiris daripada suaminya. Saat rombongan Argun sedang dijamu makan, tiba-tiba mereka merasakan adanya sebuah kejanggalan, hingga inilah yang terjadi. Akibat dari serangan brutal ini, malam itu Argun dan putranya akhirnya metong dihabisi oleh prajurit Persia. Beberapa hari kemudian, Tiras yang baru tiba di pemukiman suku Massagetai langsung memberitahukan Tomiris tentang kabar buruk mengenai kemetongan suaminya dan seluruh rombongan. Lalu tak lama kemudian, tibalah Gubar yang membawa jasad Argun serta anaknya. Kemudian dengan liciknya, dia menutupi fakta yang sebenarnya bahwa mereka berdua ini telah dihabisi oleh suku liar saat dalam perjalanan pulang. Melihat jasad suami dan putranya, Tomiris tampak tidak bisa membendung kesedihannya dan segera melakukan pemakaman ala suku Massagetai. Saat Tomiris baru saja kehilangan dua orang yang ia sayangi, Gubar lalu memberitahu Tomiris pesan dari Raja Cyrus yang ingin membentuk aliansi dengannya dan memperkokoh ikatan mereka melalui sebuah pernikahan. Karena dirasa sudah begitu keterlaluan, Tomiris pun langsung membawa Gubar keluar dari aula, di mana tepat di hadapan seluruh rakyatnya, Tomiris memberikan jawaban dari pesan Cyrus dengan menghabisi si Gubar. Ternyata Tomiris sebelumnya telah mengetahui bahwa dalang dari kemetongan keluarganya ternyata adalah Gubar itu sendiri melalui informasi dari Tiras. Dan pada momen ini juga, dengan metongnya tangan kanan Raja Cyrus, secara otomatis Tomiris telah menyatakan perang dengan kerajaan Persia. Malam harinya, tampak Tomiris dikunjungi oleh sahabatnya yakni Sardana, di mana di sini Tomiris menyampaikan jika ia saat ini ternyata tengah mengandung anak kedua dari Argun di dalam rahimnya. Singkat cerita, Raja Persia yang baru mendapat kabar jika duta besarnya telah dihabisi oleh Tomiris, tanpa basa-basi langsung menerjunkan seluruh pasukannya berangkat menuju tanah stepa bagian utara.
Di sisi lain, Tomiris tampak mulai mengumpulkan seluruh kepala suku Stepa yang sepaham dan satu perjuangan dengannya untuk melawan Cyrus yang sangat keji, yang ingin menguasai wilayah mereka dan menjadikan mereka semua sebagai budak. Sementara itu, terlihat si pandai besi tak kenal lelah siang dan malam terus bekerja untuk mempersiapkan persenjataan dan baju besi untuk suku-suku di tanah Stepa. Tak lupa, warga sipil dan semua hewan ternak pun dievakuasi, sementara semua sumber air yang berada di sepanjang jalan yang akan dilalui pasukan Cyrus diisi pasir agar mereka mengalami kekeringan. Di sisi lain, tampak Raja Cyrus sudah membaca strategi lama Tomiris yang suka menarik mundur pasukannya untuk melemahkan barisan mereka. Di sini, mereka menganggap Tomiris lemah karena jumlah pasukannya yang jauh lebih sedikit dari pasukan Persia. Diketahui, pasukan yang paling ditakuti dari Persia adalah Khazar yang dijuluki sebagai pasukan abadi. Sementara itu, tampak dalam rapatnya, Tomiris yang telah mengetahui musuh sudah semakin mendekat, ia dengan taktiknya kali ini memutuskan akan melakukan serangan dadakan dengan menyerang langsung ke jantung pusat musuh, tempat di mana Cyrus berada. Hal ini dilakukan karena menurutnya, jika kepala atau pimpinan musuh metong, maka dipastikan seluruh anggotanya akan panik kalang kabut. Kemudian 100 prajurit terbaik dari setiap suku masing-masing dipilih untuk menjalani rencana ini, sementara pasukan lainnya akan memberikan jalan dan ruang agar misi ini dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu, setiap malam pasukan kecil ditugaskan untuk meneror garis depan musuh agar mereka tak pernah tenang dalam beristirahat, di mana akibatnya barisan terdepan Persia pun mulai kelelahan dan kewalahan akibat kurang tidur. Singkat cerita, tibalah kita pada hari di mana dua pasukan besar saling berhadapan, siap untuk baku bantai tanpa ampun. Namun sebelum bertempur, guna membangkitkan adrenalin semua prajuritnya, Tomiris pun dengan lantang memberikan pidato pembangkit semangatnya. Ulus anıtyalı için bana saklalı. Tak ingin membuang waktu lagi, pertempuran pun dimulai dengan dipimpin langsung oleh Tomiris, di mana dengan pola lamanya ia memimpin pasukan lalu memecah pasukannya menjadi dua untuk mundur. Melihat taktik lama Tomiris, di sini Cyrus dibuat tertawa karena merasa telah membaca pola lama musuh. Padahal misi yang sebenarnya, dia sengaja membagi pasukannya menjadi dua untuk mundur agar pasukan musuh memberikan ruang pada bagian tengah, guna memberikan kesempatan bagi 100 prajuritnya untuk bisa menembus langsung ke jantung pertahanan musuh tempat Cyrus berada. Meskipun jumlah musuh berkali lipat lebih banyak, namun 100 prajurit terbaik Tomiris berhasil menaklukkan pasukan abadi musuh. Pada momen ini, Sardana dan Tiras yang berada di garis depan tampak dengan gagah berani berjuang mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Sayangnya di sini nasib buruk harus menimpa Sardana karena dirinya dibuat metong oleh musuh yang begitu brutal. Tak lama kemudian prajurit Tomiris melaporkan kalau pihaknya kini hampir dipastikan kalah telak. Namun Tiras yang tidak kenal lelah terus menerobos hingga berhasil berhadapan langsung dengan Raja Cyrus, dan tanpa ragu Tiras pun langsung menantangnya berduel, di mana berkat perbedaan umur yang jauh, Tiras akhirnya mampu menghabisi Cyrus dengan sekali serangan saja.
Melihat raja mereka yang metong, semua prajurit Cyrus pun akhirnya kalang kabut hingga dengan mudah dapat dibantai oleh pasukan Tomiris. Setelahnya, Tiras kemudian membawakan kelapa Raja Cyrus kepada Tomiris sebagai tanda bahwa hari itu bangsanya telah berhasil memenangkan peperangan yang paling bersejarah, di mana kemenangan ini pun akhirnya menjadi penutup dari kisah yang dituliskan oleh Abu Nasir Ibnu Muhammad Al-Farabi tentang Tomiris yang sangat melegenda. Pada tahun 1823, kerajaan Dahomey di Afrika Barat sedang dalam situasi kritis. Raja baru Dahomey yang bernama Gezo harus berhadapan dengan musuhnya, yakni kerajaan Oyo yang kini telah bersekutu dengan suku Mahi untuk menyerang desa-desa Dahomey dan menjual tawanan ke pedagang budak Eropa. Sebuah perdagangan keji yang menempatkan kedua bangsa ini berada dalam lingkaran setan. Oyo yang perkasa memiliki senjata api baru dan kuda, tetapi sang raja muda Dahomey juga punya senjata maut, yaitu pasukan elit wanita yang dikenal dengan sebutan Agoje. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pria dari desa Mahi yang sedang berkumpul bersama di dekat api. Tak lama, salah seorang dari mereka mendengar suara yang mencurigakan dari arah semak belukar. Setelah diperhatikan, ternyata dari balik semak muncullah seorang wanita yang tidak lain adalah jenderal dari pasukan Agoje bernama Naniska. Bersama dengan pasukannya, mereka tanpa banyak bacot langsung menyerang desa tersebut. Ternyata sop kemampuan dari pasukan wanita Agoje ini tidak dapat dianggap enteng, sebab dengan mudahnya mereka terlihat membantai para lelaki di desa itu. Usut punya usut, pasukan Agoje menyerang mereka bukan tanpa alasan, sebab mereka ini ternyata menawan masyarakat dari desa-desa Dahomey yang tidak lain adalah tempat dari para prajurit Agoje ini mengabdi di bawah kekuasaan Raja Gezo. Setelah mengalahkan semua musuh malam itu, Naniska lalu menemukan sebuah tanda bukti bahwa suku Mahi yang mereka serang ternyata bekerja sama dengan kerajaan Oyo. Mereka lalu menahan musuh yang masih hidup dan membawa pulang para tawanan dari desa mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan kerajaan Dahomey. Para Agoje yang pulang bersama tawanan budak disambut oleh para warga dengan penuh kebanggaan. Mereka dianggap sebagai pahlawan karena telah berjuang demi kebebasan para budak. Namun hal itu tidak membuat Jenderal Naniska berpuas hati, karena setelah ini akan ada peperangan yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Di desa terlihatlah seorang gadis bernama Nawi yang hendak dijodohkan dengan seorang bapak-bapak. Nawi yang keras kepala dan susah diatur ini tentu saja menolak. Terlebih bapak-bapak itu juga sangat kasar kepadanya. Karena hal itu, ayahnya pun memutuskan untuk menyerahkan Nawi pada kerajaan agar Nawi dapat belajar bagaimana kerasnya hidup. Nawi pun disambut oleh seorang prajurit bernama Izogi dan dia diajak masuk ke dalam kawasan Agoje, tempat di mana para prajurit wanita itu tinggal bersama-sama sambil melindungi Raja Gezo dan juga kerajaan Dahomey pastinya. Setelah itu, raja memanggil semua prajurit dan bawahannya untuk membahas tentang permasalahan antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo. Raja Gezo ingin Dahomey segera mempersiapkan prajurit untuk peperangan. Namun keputusan itu ditentang oleh Jenderal Migan karena ia merasa Dahomey masih belum cukup kuat untuk menghadapi kerajaan Oyo. Apalagi Oyo saat ini memiliki jumlah prajurit yang jauh lebih banyak serta dilengkapi dengan kuda dan persenjataan. Para jenderal akhirnya berdebat mengenai keputusan raja. Sebagian dari mereka setuju dengan Migan
agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jika perdagangan budak bisa mendamaikan mereka, maka lebih baik untuk mengambil jalan tersebut. Satu-satunya orang yang setuju dengan Raja Gezo adalah Jenderal Naniska. Naniska benar-benar benci dengan ide perdagangan budak karena ia merasa Dahomey memiliki banyak hal yang bisa diperjualbelikan selain manusia. Misalnya emas atau mungkin minyak kelapa sawit. I promise. Project. Keesokan harinya, Naniska menjelaskan persyaratan apa saja yang harus diemban oleh seorang prajurit Agoje. Selain daripada melindungi raja dan kerajaan Dahomey, mereka juga dilarang untuk bersuami dan mempunyai keturunan. Dengan dilatih langsung oleh Naniska, Izogi, dan Amenza, dalam pelatihan pertama, mereka semua diminta untuk membuat senjata dari seutas tali. Di tengah pelatihan itu, Nawi berkata tali ini bukanlah senjata. Hal itu pun didengar oleh Naniska. Ia kemudian memberikan pedangnya kepada Nawi dan menyuruhnya untuk memenggal kepala boneka prajurit. Dalam nyatanya, Nawi gagal melakukan perintah Naniska. Di sini, Naniska berusaha menjelaskan bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dipelajari secara instan, melainkan ada proses yang harus dilalui untuk bisa sampai ke tahap tersebut. Pada awalnya, semua itu memang tampak sangat berat untuk Nawi. Namun untungnya ada Izogi yang selalu menguatkan Nawi dan juga mendukungnya. You are caught in a body. Setelah melewati beberapa pelatihan, Izogi dan seorang prajurit lelaki berduel di hadapan mereka sebagai hiburan untuk calon prajurit baru. Mereka berdiri berhadapan dengan sebilah tombak dua sisi dan masing-masing berada di dada mereka. Perlahan-lahan mereka pun saling mendorong karena setiap dorongan akan membuat tombak itu masuk semakin dalam. Sampai akhirnya prajurit lelaki itu pun menyerah karena ia tak mampu lagi menahan rasa sakit. Kira-kira begitulah standar bagi seorang prajurit Agoje. Ia harus kuat, tangguh, dan juga berani. Keesokan harinya, saat para senior Agoje memberi contoh latihan menebas pada anggota baru, tiba-tiba boneka prajurit meledak dan mengeluarkan api. Sadar perbuatan itu pasti dilakukan oleh beberapa calon prajurit, Naniska pun lalu mengumpulkan beberapa dari mereka yang dicurigai melakukannya. Saat semua anggota baru itu akan dihukum, Nawi tiba-tiba maju mengorbankan dirinya dengan mengakui kalau perbuatan itu hanya ulahnya sendiri. Naniska kemudian mempertanyakan bagaimana cara ia membuat ledakan tersebut. Nawi pun menjawab bahwa ia tidak harus menggunakan bubuk mesiu untuk meledakkan sesuatu, melainkan cukup dengan bunga api saja. Melihat kesombongan dan ketidakdisiplinan dari Nawi, Naniska pun berencana untuk mengeluarkannya. Dengan penuh rasa bersalah, Nawi memohon agar ia tidak dikeluarkan sebagai calon prajurit. Ia pun diberi kesempatan, namun dengan hukuman, pedangnya diambil sementara oleh Naniska. Merasa bersalah dengan perbuatannya itu, Nawi pun mulai berlatih lebih keras. Diam-diam ia berlatih sendirian karena ingin membuktikan keseriusannya pada Naniska dan Izogi. Keesokan harinya, pasukan kerajaan Oyo akhirnya tiba di Dahomey. Seperti biasa, Jenderal Obaade, yakni perwakilan dari kerajaan Oyo, datang untuk membeli beberapa budak sebagai upeti. Bukannya menyiapkan budak, Raja Gezo malah menyiapkan minyak kelapa sawit. Jenderal Obaade pun mengatakan jika Raja Gezo menolak permintaan mereka, maka kerajaan Oyo akan memboikot pelabuhan yang mereka gunakan sebagai jalur perdagangan. Karena keduanya tidak mau mengalah, Raja Gezo pun akhirnya menawarkan kesepakatan di mana mereka akan mengirimkan 20 prajurit Agoje dengan imbalan agar kerajaan Dahomey bisa tetap menggunakan pelabuhan. Scene lalu beralih memperlihatkan pelabuhan Oida. Saat itu datanglah pedagang budak kulit putih yang dipimpin oleh Santo Ferreira dan juga Malik. Mereka tiba di kerajaan Oyo untuk membeli budak. Di sana mereka bisa melihat para budak yang disiksa dan juga dikurung layaknya hewan.
Tak lama kemudian, pasukan Agoje pun datang untuk membawa upeti. Jenderal Oba berpikir bahwa upeti yang dimaksud adalah para anggota Agoje. Namun ternyata sob, Naniska malah menyuguhkan kepala prajurit kerajaan Oyo di hadapan Jenderal Oba. Sekali lagi, Raja Gezo benar-benar melayangkan peperangan terhadap kerajaan Oyo. Fears no one. Hal itu pun membuat Jenderal Oba marah dan memanggil semua prajuritnya. Bukannya kabur, Naniska malah diam di sana dan berhadapan dengan Jenderal Oba. Nawi yang melihat hal itu berusaha membantu Naniska. Hingga saat ada kesempatan, keduanya pun kabur ke laut tempat para Agoje lain telah menunggu. Perbuatan Nawi tidak membuat Naniska berterima kasih atau bangga. Ia malah marah pada Nawi karena tidak mengikuti rencana. Padahal orang yang tidak mengikuti rencana adalah Naniska sendiri. Namun entah mengapa ia begitu sentimen terhadap apapun yang dilakukan oleh Nawi. Dalam perjalanan menuju kerajaan Dahomey, Nawi tidak sengaja bertemu dengan Malik yang saat itu sedang mandi. Keduanya pun berkenalan. Di sini Malik bercerita bahwa ia sebenarnya setengah Dahomey. Ibunya berasal dari Dahomey, sedangkan ayahnya adalah orang kulit putih. Tak lama kemudian, rombongan Santo dan Malik akhirnya tiba di kerajaan Dahomey, sama seperti saat di kerajaan Oyo. Di sana, keduanya juga berniat untuk membeli beberapa budak. Bertepatan dengan kedatangan mereka, para prajurit baru Agoje juga akan mengikuti ujian terakhir. Dalam ujian itu, para prajurit baru akan menunjukkan kemampuan mereka di hadapan Raja Gezo dan para senior. Nah, bagi siapapun yang gagal dalam ujian akhir ini, maka akan dijual pada Santo dan Malik. Di awal ujian, mereka dihadapkan dengan tumpukan ranting tajam yang siap menyayat kulit mereka. Nawi menjadi peserta pertama yang berhasil lolos. Namun ia malah kembali masuk ke dalam ranting untuk membantu temannya yang sedang terjebak. Setelah itu ia pun berusaha menyusul peserta lain dengan cara melompat dari atas ketinggian. Dengan terpincang-pincang, ia berlari dan berhasil mendahului rekannya. Hingga tibalah ia pada tantangan terakhir, yakni ia harus menumbangkan beberapa pasukan yang siap menghalanginya sampai di finish. Nawi pun memperlihatkan skillnya selama proses latihan. Setelah berhasil melewati penjagaan yang begitu ketat, Nawi pun akhirnya berhasil menjadi juara dalam ujian tersebut. Atas keberhasilannya menjadi juara, ia langsung mendapatkan hadiah penghargaan dari Raja Gezo berupa sebuah pedang. Karena semua peserta sudah berusaha keras, Naniska pun memutuskan kalau semuanya dinyatakan lolos menjadi anggota Agoje. Setelah ujian selesai, para prajurit senior Agoje mengobati anggota baru yang terluka. Di tengah pengobatan itu, Naniska terkejut melihat bekas luka di bahu Nawi. Nawi menjawab, ayahnya menyebut luka itu sebagai tanda setan saat ia pertama kali menemukan Nawi di panti asuhan. Dan entah kenapa sob, hal itu membuat Naniska begitu terkejut. Apalagi saat ia mengetahui kalau Nawi ini adalah seorang yatim piatu. Di luar, Malik menemui Nawi dan mengajaknya bertemu nanti malam. Terlihat jelas bahwa si Malik ini tertarik pada Nawi. Sayangnya, Nawi tidak bisa memastikan ajakan Malik karena ia tidak tahu apakah nanti malam bisa keluar dari istana atau tidak. Malam harinya, para anggota Agoje melaksanakan upacara dengan harapan para leluhur akan merestui perjalanan para anggota baru dan mereka akan selalu dijaga. Setelah upacara selesai, Nawi diam-diam keluar untuk bertemu dengan Malik. Dalam pertemuannya itu, Malik berkata bahwa kerajaan Oyo dan sekutunya berencana untuk menyerang kerajaan Dahomey dalam waktu dekat.
Mendengar itu, Nawi segera melaporkan hal ini kepada Naniska. Namun, Naniska malah menegurnya karena ia telah melakukan kecerobohan dengan diam-diam keluar bertemu orang asing. Saat itu, Naniska lalu mengungkapkan bahwa di masa mudanya, ia dahulu pernah ditangkap oleh Oba, lalu diperkeos hingga dihamili. Setelah melahirkan seorang putri sendirian, Naniska menyematkan gigi hiu di bahu kiri bayinya. Kemudian menyuruh saudaranya Amenza untuk menitipkan bayi itu di panti asuhan. Naniska pun membuktikan kecurigaannya dengan menyayat luka di bahu Nawi. Dan tak disangka sob, kecurigaannya itu benar. Sebab Nawi ternyata adalah putri kandungnya. Merasa tak percaya dengan apa yang terjadi, sambil menitihkan air mata, Nawi pun meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Naniska dan para prajurit melihat pasukan Oyo dan sekutunya yang sudah semakin dekat dengan kerajaan Dahomey. Karena jumlah musuh yang begitu banyak, Naniska meyakini bahwa sebelum mereka sampai, rombongan itu pasti akan membuat tenda di wilayah mereka. Berkat ide dari Nawi, Naniska lalu menerapkannya dengan memerintahkan seluruh prajurit untuk mengumpulkan bunga api. Kemudian menyiapkan strategi penyergapan terhadap pihak Oyo. Di sini mereka memang kalah jumlah, namun hal itu tidaklah membuat mereka gentar sedikit pun. Setelah semua persiapan selesai, Naniska sebagai Jenderal Agoje lalu memberikan pidato pembakar semangat pada pasukannya sebelum terjun ke medan tempur. Our ancestors, we demand we rip the shackles, fight not just for today. We are Dahomey! Dengan semangat yang membara, para prajurit kerajaan Dahomey pun berangkat menuju medan laga. Sesampainya di lokasi, sesuai dengan rencana, mereka lalu membakar dan meledakkan kamp pasukan Oyo dengan bunga api yang sudah mereka siapkan. Dan akhirnya, peperangan pun tak terelakkan lagi. Di tengah pertempuran yang berlangsung, seorang pasukan Oyo lalu melemparkan Nawi ke arah jurang dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Jenderal Naniska hanya mengincar satu orang. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Oba? Sayangnya mereka tidak bertemu karena Oba memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya. Dengan itu, Agoje pun dipastikan menang dalam peperangan. Namun hal ini membuat mereka tidak sadar bahwa beberapa Agoje telah diculik oleh pasukan Oyo. Dalam perjalanan ke kerajaan Oyo, Nawi terbangun melihat Agoje lain di sebelahnya. Di sana juga ada Fumbe sahabat Nawi yang juga ikut ditangkap. Nawi yang melihat Fumbe memiliki kesempatan untuk kabur, jadi ia pun menyuruh Fumbe untuk pergi dan menyampaikan hal ini pada Naniska. Di kerajaan Oyo, Nawi bertemu dengan Izogi. Ia terkejut karena saat itu Izogi mengalami patah tulang serta patah semangat karena sulit bagi mereka untuk kabur dalam situasi itu. Namun, Nawi terus berusaha untuk menguatkan Izogi agar mereka tidak menyerah. Ia kemudian membantu Izogi untuk meluruskan tulang lengannya. Sementara di kerajaan Dahomey, salah satu sahabat Nawi yang berhasil kabur melaporkan pada Naniska bahwa beberapa prajurit Agoje termasuk Nawi dijadikan tawanan dan dibawa ke kerajaan Oyo. Dalam aula kerajaan, Raja Gezo berencana untuk segera menyiapkan acara penganugerahan gelar Pochito kepada Naniska atas keberhasilannya melawan prajurit Oyo. Jadi sob, sekedar info, Pochito ini adalah gelar untuk raja wanita.
Di sini Naniska memohon untuk pergi menyelamatkan beberapa Agoje yang ditawan oleh prajurit Oyo. Namun dengan tegas, Raja Gezo melarang Naniska pergi dan menyuruhnya untuk fokus pada pelantikannya esok. Kembali ke kerajaan Oyo, satu persatu Agoje dijual dengan harga yang lebih tinggi dari budak biasa. Saat giliran Isogi dan Nawi yang akan dijual, mereka melakukan upaya pelarian diri. Namun sayangnya mereka gagal, hingga akhirnya Isogi pun terbunuh. Kematian Isogi membuat Nawi sangat merasa bersalah. Bagaimanapun juga, Isogi terbunuh karena ingin menyelamatkan Nawi. Setelah itu, Malik membeli Nawi untuk melindunginya. Malam harinya, Naniska berencana pergi sendiri dan menentang perintah raja. Namun tak lama, Naniska yang berlari sendiri tiba-tiba disusul oleh beberapa prajurit dari kerajaan Dahomey. Di sini kita dapat melihat bagaimana kesulitan dari para pasukan kerajaan Dahomey sob. Hal ini pun sekali lagi menimbulkan peperangan antara Agoje melawan prajurit Oyo dan orang-orang Eropa. Nawi yang melihat hal itu segera pergi melarikan diri dan bergabung dengan Naniska and the gang. Sementara di tepi pantai, saat Santo berusaha kabur membawa para tawanan, di sini Malik malah membebaskan para budak tersebut hingga membuat Santo terbunuh. Di sisi lain, Naniska juga kembali menghadapi Oba. Dendam yang sudah ia pendam sekian lama kini akhirnya terbayarkan karena ia berhasil membunuh Oba dengan tangannya sendiri. Atas itu sudah dipastikan dengan telak bahwa Agoje telah menumbangkan kekaisaran Oyo dan mengakhiri perbudakan di Afrika. Agoje yang menang kembali ke Dahomey dengan kebanggaan karena mereka sudah berhasil menguasai kerajaan Oyo. Di sana mereka disambut langsung oleh Raja Gezo. Ia sedikit menegur Naniska karena tidak mematuhi perintahnya. Namun setelah itu, ia pun menobatkan Naniska sebagai The Woman King. The Woman King. Di akhir film sob, kita diperlihatkan Naniska dan Nawi yang kini telah mengakui hubungan darah di antara mereka. Semua Agoje kemudian merayakan pengangkatan Naniska dan film pun berakhir. Orobe